Kita melanjutkan, ini tadi sudah masuk ke mana tadi ya? Sebentar Kak. Oke, ini berarti berbagai makna. Nomor 6 berarti ya tadi. Sudah nomor 5 sudah. Ya. Mayatullah al-ammah. Ya, poinnya yang nomor 5 kayaknya tadi. Seingat saya, sebentar. Memastikan aja biar selesai. Ya, nomor 5, sekarang nomor 6. Nomor 6, subtopiknya adalah mim'ani ismil qarib. Sekarang kita melihat tentang berbagai makna atau variasi makna qarib di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah dekat dalam pengertian tempat. Ya, ini penting karena berkenaan dengan yang dimaksud dekatnya Allah dengan kita dan juga dekatnya kita dengan Allah itu sebenarnya maknanya apa? Dekat dari sisi tempat, dekat dari sisi waktu, atau dekat dalam pengertian apa? Meskipun tadi di awal kita sudah mendapatkan pemahaman dekatnya Allah adalah dekatnya dua, ya, ilmu dan pengetahuan dan ketentuan serta kekuasaan Allah SWT. Allah yang menguasai kita sehingga dan penguasaan Allah atas diri kita itu sebegitu dekatnya sehingga kita under His control, under His knowledge dan seluruhnya. Ya, kita lihat kata al-qurb di dalam Al-Quran dipakai untuk berbagai makna dekat. Yang pertama dekat dari tempat, ya. Al-qurbul makani, yaitu dekat dari pengertian secara tempat memang dekat. Misalnya, innamal musyrikuna najasun, fala yaqrabul masjid. Maknanya memang dekat beneran secara tempat. Hanya saja bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjid, maka janganlah mendekat. Maksudnya dekat tempat. Ya memang tidak boleh ke masjid Masjidil Haram ba'da amihim hada, setelah tahun ini. Ya, setelah dideklarasikan, kita pernah bahas ini di Academy of Ummah dulu, waktu kita bahas surat At-Taubah dulu ya. Maknanya dekat di sini dekat tempat. Yang kedua dekat zaman. Wa in adri, tentu saja tempat kalau dikaitkan kepada Allah tidak layak. Ya, misalnya ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, aqaribun anta faunaji, apakah engkau itu dekat ya Allah sehingga aku kalau meminta kepadamu tidak perlu bersuara yang keras tapi bermunajat saja. Munajat itu bersuara yang lirih, ya, karena munajat luapan hati kita. Kalau kita bermunajat itu seperti kita bermanja kepada Allah SWT, karena itu ucapannya lirih, ya. Atau amba'idun anta, atau engkau jauh ya Allah sehingga faunadik, sehingga aku harus bersuara keras memanggil-manggilmu, ya. Allah kemudian dalam banyak riwayat redaksinya berbeda-beda ya, dalam Imam Ahmad dan seterusnya, Allah kemudian menyatakan ana jalisuman zakaroni, ya, nanti aku itu menjadi teman dekat. Kalimat yang dipakai adalah jalis, aku dekat. Jadi jawabannya itu Allah nanti di riwayat yang lain seperti yang direkam oleh Imam Raghib Al-Asfihani adalah, kalau aku menentukan diriku itu jauh, maka kamu tidak akan pernah bisa mendapatiku, tidak akan sampai kau kepadaku. Dan kalau aku menentukan diriku ini dekat, maka engkau pun tidak akan bisa merengkuhku, kata Allah. Dan kemudian Allah menyatakan, ana jalisuman, aku adalah teman duduk atau dekat dengan orang yang mengingatku, ya, dan aku akan dekat kepada dia yang berdoa kepadaku. Jadi hadis ini menunjukkan kedekatan makhluk kepada Allah itu bukan dalam kedekatan tempat, yang pertama. Yang kedua, bukan dalam kedekatan zaman, tentu saja ya. Seperti di ayat ini, wa in adri aqribun am ba'idun natu'atun. Ya, kata qarib di sini maknanya adalah dekat dalam pengertian waktu. Ada qurbun nasab, kalau orang memiliki kedekatan secara genealogi, biasanya disebut dengan saudara atau kerabat yang dekat. Ya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal
akrabun, ya, atau disebut dengan ulul kurba atau zil kurba atau saudara yang dekat. Ya. Oke, ini hanya istilah saja. Kita lanjutkan sajalah, itu tidak terlalu hanya untuk penambahan saja. Seperti ini ya, yang tadi saya ungkapkan ini, ya Musa tuhibbu an akuna jalisuka qala kaifa dzalika ya Rabb amma alimta anni jalisu man dzakarani wa haitsu man abdi wajadtani. Ya, ini yang tadi saya bicarakan. Wahai Musa, apakah engkau senang agar aku menjadi teman yang dekat denganmu? Bagaimana hal itu bisa terjadi, wahai Allah? Ketahuilah sesungguhnya aku adalah teman orang yang mengingatku. Inna salata, tidak usah ini, ya sudah itu tadi. Abdi kunli kama urid, akun laka kama turid. Ini juga salah satu dasar bagaimana kita ini agar menjadi orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambaku, jadilah engkau kunli kama urid. Jadikanlah untukku, jadilah kamu bagiku sebagaimana yang aku kehendaki. Maka aku akan ada untukmu sebagaimana yang kamu kehendaki. Nah, jadi salah satu yang membuat kita ini bisa dekat dengan Allah, ada ma'iyatullah di dalamnya, kita harus menjadikan diri kita sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, bagaimana menjadi orang yang soleh dan seterusnya. Maka nanti Allah akan, kalimat di sini bahkan Allah akan akun laka kama turid. Aku akan menjadi bagimu sebagaimana yang engkau kehendaki. Masya Allah. Ya, seakan-akan kita maunya apa? Mau minta tolong sama Allah, Allah akan nolong kita. Kita minta, Allah mengabulkan sesuatu, Allah akan mengabulkan. Bahkan kalimatnya menarik ya. Ini seperti apa namanya? I'm here for you. Ya, saya selalu ada untukmu. Saya selalu di sini untukmu. Kira-kira begitu. Ya, masya Allah. Anta turid wa ana urid. Ya, kamu memiliki kehendak, aku pun juga memiliki kehendak. Ya, maka jika engkau menyerahkan bagiku, ya, kita pasrah kepada Allah sesuai mengikuti kehendak Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan dan keinginan kita. Tapi kalau kita tidak taat, tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengikuti kehendak kita, maka kita juga tidak akan mendapatkannya, karena yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu secara bahasa saja beberapa kata, makna kata al-qurb. Min thamarati ismul qarib. Sekarang kita masuk ke apa namanya, manfaat atau buah-buahannya atau buah dari ismul qarib. Dari ismul qarib. Yang pertama tentu saja manfaat atau hasil, ya, benefitnya dari nama Allah Al-Qarib adalah bahwa Dia akan menolong kita. Ya, karena itu mestinya kita tidak takut dengan cercaan siapapun orang yang mencerca. Fala takhsha billah laumata laim. Karena Allah yang akan menolong kita, tidak semestinya kita ini punya rasa takut karena kita bersama Allah SWT. Tidak takut dengan cercaan orang. Ya. Ada kisah menarik di sini dituturkan, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah SWT karena dia mentadaburi Ismullah Al-Qarib. Dampaknya kalau orang itu punya menyadari buahnya, samarat, ya, bukan satu saja, ibarat pohon, ya, kita proses makrifat kita kepada Asma Allah Al-Qarib itu nanti akan melahirkan buah-buahannya. Ya. Melahirkan manfaatnya. Yang pertama adalah kesadaran bahwa Allah akan menolong, atau yang tadi disebut dengan ma'iyatun nasri. Ya. Akibatnya kita tidak takut. Orang mau mencerca kayak apapun, kita tidak ada takutnya. Ada kisah Hasan al-Basri, salah satu tabi'in terbesar, bersama Al-Hajjaj, ya, pemimpin umat Islam yang terkenal bengis dan kejam. Singkat cerita, Imam Hasan al-Basri ini mengkritik kebijakan negara atau apalah yang lalim dari Al-Hajjaj. Maka orang-orang menyarankan sudah berhenti saja, nanti Al-Hajjaj bisa marah dan membunuhmu. Dan benar,
sampai berita itu kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj marah dan hendak memerintahkan untuk memanggil Hasan al-Basri menghadap kepada Al-Hajjaj untuk kemudian mau dibunuh. Ya. Tetapi menarik, begitu masuk ke istana tersebut, ya, melihat sudah Al-Gojo siap dan segala macamnya, ya, Al-Hajjaj kemudian Hasan al-Basri kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang nanti doanya digambarkan karena dengan doa itu ya kemudian tidak ada rasa takutnya dan seterusnya itu ya, justru nanti Raja Al-Hajjaj yang merasa ketakutan, sehingga dia justru malah mempersilahkan Imam Hasan al-Basri duduk di dekatnya dan seterusnya ya, sini ya, ahlan bi Abi Sa'id, selamat datang, welcome Abu Sa'id, ya, yakni Hasan al-Basri, anta sayyidul ulama, engkau adalah the leader of the scholars, ya, dan seterusnya, orang-orang malah bingung. Padahal maunya ini mau membunuh Imam Hasan al-Basri, tapi malah dipersilahkan oleh Al-Hajjaj dan dipuji dan seterusnya. Maka orang-orang kemudian setelah usai acara tersebut bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, ya, kata dia, kenapa kamu yang awalnya hendak dibunuh, tapi begitu menghadap malah justru berubah semuanya. Dan aku lihat waktu engkau mau masuk ke kerajaan itu dan melihat rencana proses pemenggalan atau pembunuhan itu, aku melihat mulutmu itu tempat kami ya, bergerak-gerak karena seperti baca doa. Famadza qulta bi rabbik? Apa yang kamu ucapkan kepada Tuhan? Hasan al-Basri menyatakan, ya miladi ya maladi inda kurbati ya mu'nisi fi wahsyati ij'al nikmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku, sebagaimana engkau jadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Kesadaran yang kayak begini ini hanya muncul bagi mereka yang mendapatkan buah hasil dari ismul qarib. Jadi ada kesadaran ma'iyatun nasr. Ya, itu yang pertama. Di dalam Al-Quran kita dapati juga ada banyak kata yas'alunaka. Ya. Misalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, wa yas'alunaka madza yunfikun, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan dari kata yas'alunaka, semuanya itu dibarengi dengan kata kul. Kalau ada yas'alunaka wa ya'til jawab, maka jawaban dari mereka bertanya kepadamu Muhammad selalu jawabnya adalah kul, katakan Muhammad. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad, maka jawablah Muhammad. Itu. Illa fi hadhil ayat al-wahidah, kecuali satu ayat saja, yaitu di surah Al-Baqarah ini, wa idza sa'alaka ibadi anni falaysa hunaka kul. Di ayat ini tidak dikasih kul. Semua yang ada pertanyaan, ya, mereka bertanya kepada Muhammad, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, selalu jawabannya dalam Al-Quran ada kata kul, tapi di ayat ini dibuang oleh Allah. Falaysa hunaka kul. Fa idza sa'alaka ibadi anni, langsung fa inni qarib, bukan faqul inni qarib. Ya, kenapa para ulama kemudian menyatakan bahwa karena ayat ini menggambarkan doa yang antara Allah dan antara hambanya tidak ada mediator, laisa wasit abada, nggak ada wasit, nggak ada penengah, nggak ada mediator. Maka fa idza qulta ya Rabb tubtu ilaik yaqulullahu laka wa ana qabiltu ya abdi. Kalau kita ini langsung berdoa kepada Allah atau bertobat kepada Allah dengan menyatakan tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah, Allah akan menjawab ana qabiltu ya abdi, aku menerima tobatmu wahai hambaku. Jadi kedekatan Allah itu tercipta saat kapan? Saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat ini, kalau mereka bertanya kepadaku, hamba-hambaku itu yang bertanya kepadaku, jawabannya adalah inni qarib. Dan seterusnya ya. Setelah itu ujibu da'wat da'i. Jadi kalau mau ditambah ini adalah ibadah dan doa yang membuat orang juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apalagi
misalnya di surah Al-Maidah 35 ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat ini memang banyak sekali perbedaan pemaknaannya. Kita lihat dulu beberapa, kalau di tafsir 35. Oke. Mana ini? Oh, tidak ada. 35. Ya, nggak ada pemaknaannya. Kita lihat Zadul Masir. Oke. Ibnu Jauzi misalnya memberikan beberapa pendapat tentang makna wasilah di ayat ini. Satu al-qurbah, ya. Yang kedua maknanya adalah taqarrubu ilaihi bima yurdih, ya. Bertakarrub dengan apa saja yang membuat Allah ridho. Tawassaltu ilaihi, taqarrabtu ilaihi, ya. Ada yang menyatakan al-mahabbah, tahabbabu ilallah, dan seterusnya, ya. Kita lihat sekali lagi tambahannya, misalnya kita lihat Ar-Razi, oke, kalau Imam Ar-Razi misalnya menjelaskan kata wasilah di sini, orang Yahudi itu melakukan perbuatan yang menunjukkan ketidaktaatannya kepada Allah SWT, dan kalau itu dijadikan wasilah bagi dia kepada Allah SWT, tentu dia tidak akan bisa dekat kepada Allah SWT. Karena itu Allah memerintahkan sebaliknya. Jadi di sini berarti maknanya adalah amaliyah yang baik. Kita singkatkan saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT, wabtaghu, dan carilah, ya, ilaihi, carilah wasilah kepadanya. Apa makna wasilah? Syarotib An-Nablusi di sini mengartikan yang pertama ilmu. Ya, maksudnya ilmu itulah yang akan mengantarkan dekatnya kita kepada Allah SWT. Ya, utlubul ilma kay ta'arrafallah azza wa jalla. Jadi al-wasilah ya al-amal as-salih. Yang pertama, makna dari wasilah di sini adalah ilmu. Kita ini bisa dekat kepada Allah SWT karena Allah menyatakan bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya yang akan mengantarkan kita dekat kepada Allah SWT. Wasilah adalah mediasi agar atau perantara yang akan menunjukkan kita kepada Allah SWT. Makna yang pertama adalah al-ilmu. Maka ilmu adalah hal yang akan membuat kita dekat kepada Allah. Yang kedua, al-amal as-salih. Amal soleh, makna dari kata wasilah. Kata wasilah. Jadi sama seperti di ayat ini, faman kana yarjulika arbih. Maka siapa yang berharap bertemu dengan Robnya. Kalau bertemu berarti dekat. Apa yang harus dilakukan? Fal ya'mal salihah. Oke. Nanti kita gabungkan semuanya ya. Kalau kita masih ingat tadi beberapa amalan, diingat lagi ya. Jadi tadi ada istighfar, ada taubat, ada ibadah, ada doa, misalnya ada amal soleh, terus ada tadi ilmu, dan seterusnya. Ini yang akan mengantarkan kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dekatnya hamba dengan Robnya. Nanti kalau ada kelewat kita ulang. Jadi fal amal saleh wasilah, wal ilmu wasilah, wal infaq bil mal wasilah, wa infaqul mal wasilah. Wasuhbatus salihin, berteman dengan orang-orang yang soleh juga wasilah. Ini sebenarnya penjelasan dari kata amal soleh. Maka dengan demikian amal soleh adalah wasilah, ilmu wasilah, infak di jalan Allah wasilah.
bersahabat dengan orang-orang soleh wasilah. Lakin suhbatus salihin la tazidu ala hanadri tajizu ma'ah yajibu ila akhirih. Jadi semua perbuatan yang baik ya adalah wasilah. Sama seperti penjelasan Syarotib, ada dua maknanya. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah menujunya ilahi kepada Allah SWT al-wasilah. Ya, jadi apa yang dicari tadi ilmu dan amal soleh yang akan menjadi mediasi kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Ya. Poin berikutnya, la ahada minal bashar. Ya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui hal yang gaib. Ya, meskipun sedekat apapun. Ya. Sebagaimana digambarkan di ayat ini, gambaran tentang Rasulullah SAW. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Kata Rasulullah SAW, katakan, hatta aku itu tidak tahu, kata Allah. Kata Nabi Muhammad ya, melalui ayat ini. Tidak tahu apa perbendaharaan Allah SWT. Tidak tahu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Ya. Dan aku tidak mengucapkan buat kalian semuanya, sesungguhnya aku ini adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun. Afala tatafakkarun. Maksudnya, kedekatan kita kepada Allah itu yang gaib itu juga tidak ditandai dengan misalnya orang tahu hal-hal yang gaib. Kita ini kan kalau membayangkan orang yang dekat dengan Allah, apalagi orang Melayu, ya orang Indonesia, itu masih banyak yang kecampuran dengan hal-hal yang bersifat klinik. Ya. Misalnya kalau ada orang yang sakti, orang yang punya karomah, orang yang bisa apalah, kayak yang hebat-hebat, yang sakti-sakti, itu kita anggap dekat dengan Allah. Nah, gambaran itu tidak kita dapati dari Al-Quran Karim. Justru gambaran kedekatan orang dengan Allah itu ditandai tadi itu, taubat, istighfar, doa, dan seterusnya. Bahkan Allah di sini menjelaskan tidak ada satupun orang yang tahu hal yang gaib hatta Rasulullah SAW. Ya, bahkan secara tegas Rasulullah SAW menyatakan man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, ya, fasaddaqau, dan dia membenarkan bima yaqul, dengan apa yang diucapkan oleh Pak dukun tadi, ya, oleh magician tadi, oleh dukun tadi, faqad kafara, maka dia sudah kufur bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di hadis yang lain, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau dia mendatangi dukun atau siapa. Karena itu jelas sekali dalam Al-Quran, hatta Rasulullah SAW digambarkan, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Tidak tahu, dan Rasul SAW menyatakan, aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, nanti dapat apa? Adzaba yaumin azim. Azim itu maksudnya. Jadi bukan itu ukuran kedekatan, tapi ukuran kedekatan adalah orang yang bertobat kepada Allah dan sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ya. La ahad minal bashar yamliku dharran wala naf'an. Ya, tidak ada ini impact dari tetap Al-Qarib tadi ya. Tidak ada satu orang pun di kalangan manusia yang punya kepemilikan atas mudarat dan manfaat. Dia yang memegang kunci. Saya bisa memberikan mudarat sama kamu, dan saya memberikan manfaat sama kamu. Saya bisa menentukan mudarat dan manfaat saya. Ada satu orang pun. La amliku lakum dharran wala rasyada, kata Al-Quran Karim. Ya, nggak ada. Nggak ada. Makanya qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La amliku lakum dharran wala rasyada, misalnya dalam Al-Quran Karim. Ya. Tidak ada kita yang memiliki buat diri kita manfaat, kemudaratan, bukan. Itu semuanya wilayahnya Allah yang tadi ya, yang kudroh tadi. Oke, ini tadi sama. Lihat sampai Rasulullah SAW saking hati-hatinya di dalam apa namanya wasilah tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara ilmu dan amal soleh, sampai lihat saking hati-hatinya Rasulullah. Suatu saat Rasulullah berjalan dan mendapati kurma di jalan. Ada kurma di jalan, ya, 1-2 kurma lah. Qala, Rasulullah berkata, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah
la akaltuha. Kalaulah aku ini tidak takut bahwa kurma yang ada di jalan itu bukanlah kurma sedekah, maka aku pasti akan memakannya. Karena Nabi dilarang untuk makan atau menerima harta sedekah. Ya. Oke. Walidzalika qala Sayyidina Ali, ya bunayya al-ilmu khairum minal mal. Li'anna al-ilma, wahai anakku, ilmu itu lebih baik daripada harta. Membuat kita dekat dengan Allah selain amal soleh adalah ilmu. Dan camkan kata-kata Sayyidina Ali, wahai anakku, ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjagamu. Dan harta, wa anta tahrisul mal, dan kamu yang harus jaga harta. Ya, dan harta berkurang karena dinafkahkan. Ilmu malah berkembang kalau diinfakkan. Ya bunayya, kata Masya Allah, ya, indahnya. Kita kalau melihat orang yang bendaharawan, yang banyak hartanya, ya, apa namanya, berbeda banget dengan ulama. Ya, mereka semuanya pada akhirnya juga habis. Tapi al-ulama aku nama bagian dar. Tapi ulama akan terus ya ada selama panjang masa ini. Kenapa? Karena kalau apa namanya, ulama yang dengan kajiannya misalnya, atau dengan tulisannya, atau dengan kitab-kitabnya, itu nanti akan menginspirasi orang lain dan terus akan misalnya dari situ dia akan berbuat baik dan seterusnya. Dan itu akan menjadi kekal kemudian. Sementara harta tidak begitu. Harta tidak begitu. Karena itu salah satu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dua hal tadi, al-ilmu yang pertama, yang kedua amal saleh. Laisa bainal 'abdi wa rabbihi wasitatun. Tidak ada antara hamba dan Robnya ada jarak, enggak ada. Ya. Karena itu Allah saking dekatnya digambarkan tidak butuh lagi wasitah, tidak butuh lagi wasit. Ya. Oke. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Apalagi itu menggambarkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta bid-du'a aqwa insan. Kamu itu kalau berdoa menjadi orang yang paling terkuat. Kenapa? Karena doa adalah senjata orang muslim. Ya, setiap kita berkata ya Rabb, wahai Allah, ya. Apa ini maksudnya? Bahwa sebenarnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan memohon kasih sayangnya, memohon ketentuannya, memohon kebaikan yang muncul darinya. Ya. Karena itu doa gambaran sekali lagi kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta tasta'inu billah azza wa jalla mahma yakun aduka kabiran Allahu akbar minhu. Ya. Kita ini mohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu kemudian doa. Ma'iyatullah al-khassa bil mu'minin. Tadi sekarang ya, ma'iyatullah yang bersifat khusus kepada orang mukmin. Kapan? Ya tadi ya, ada taufik, ada hifdi, ada ta'yid, dan seterusnya tadi. Ada hartanya, ada harganya. Yang pertama, la in aqamtumus shalah, sudah kita bahas tadi ya. Yang kedua, tu'tiz zakah. Ketiga, tusahib Rasulullah fi hayatih au ba'da mautih. Ya, mau hidup atau setelah hidup, antori kita bikin sunnah. Ya, bagaimana Rasul kemudian menetapkan sunnahnya itu. Kita yang harus bantu, kita yang harus menghidupkan. Kalau kita mengaku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kaitan dengan doa, kapan doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa yahtazu ila anasir. Doa itu butuh unsur-unsur. Dan unsur pertama adalah keyakinan bahwa Allah mendengar doa kita. Jadi yakin kalau Allah wujud. Nomor satu, yakin kalau Allah mendengar. Yang ketiga, yakin bahwa Allah mampu mewujudkan doa dan keinginan kita. Wa huwa yajibu ayyarfa'a rabi'an. Ya, dan wajib bagi Allah untuk mengangkatnya. Fa huwa mawjud wa yasma' wa qadir wa yuhibbuk. Lidzalika qala ta'ala, karena hal tersebut kemudian Allah berkata, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum." Katakanlah Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Dan ibadat itu cerminan dari apa tadi? Kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ulama, para ulama dalam kaitan dengan doa tadi ya, prasyaratnya
Ini misalnya yakin bahwa Allah SWT mendengar, yakin kalau Allah itu pasti membalasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kata para ulama ada dua makhluk yang wajib Allah mengabulkan doanya. Yaitu yang pertama, doa dari orang yang kepepet, yang amat desperate, namanya muttar. Ya, orang yang dalam kondisi amat sangat butuh, namanya muttar. Yastajibullah, orang ini dikabulkan permintaannya oleh Allah SWT. Kenapa? Bukan karena dia memang ahlinya, layak memang dapat, enggak. Tapi dia diberi berdasarkan rahmatnya Allah SWT. Ya, ini orang yang sangat desperate misalnya. Misalnya, apalah terserah lah, misalnya tidak punya anak, dan dia sangat kepingin sudah memiliki seorang anak. Dan nanti kalau dia diberikan anak, itu bukan karena dia memang layak untuk mendapatkan, tapi karena rahmatnya Allah SWT. Yang pertama, itu jadi pastikan kita, kalau kita kepingin doa kita diterima, poin yang pertama adalah muttar. Ya, kita ini orang yang sangat desperate. Nah, seringkali mari kita renungkan, karena kalau kita berdoa itu setiap waktu kita merasa muttar. Biasa saja, tidak menunjukkan kebutuhan yang amat sangat. Karena kalau kita butuh amat sangat, itu mesti diijabah oleh Allah SWT. Ya, kenapa? Karena Allah punya rahmatnya. Yang kedua, yang langsung diijabah juga adalah wal madlum yastajibullahu lahu la bi ahliyatihi walakin bi adlihi. Kalau ada orang yang dizalimi, Allah juga ijabah doanya. Tapi dia diijabah lagi-lagi bukan karena ahlinya, ya, tapi karena keadilan Allah SWT. Memang bukan dia layak, tidak. Mazlum itu karena Allah berbuat adil, karena itu dikabulkan. Karena itu dikabulkan. Yang 10. Al-i'tida wal ma'siyah mani'un. Ya, min istijabati doa. Pelanggaran maksiat itu perhalang terkabulnya doa. Ya, meskipun kita sudah dekat, tapi kalau ada maksiat yang kita lakukan, ada pelanggaran yang kita lakukan, akan menghalangi kita. Nanti untuk apa? Terkabulnya doa kita. Karena itu Al-Quran misalnya menyatakan, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Mintalah kepada Rabbmu. Syaratnya adalah kalau mau dikabulkan, tadarru'. Ya, tidak merasa tinggi hati, menunjukkan kebutuhan kita yang amat sangat, namanya tadarru'. Ya, wa khufyatan. Ya, jadi tadarru' hadir hatinya, perasaannya rendah diri di hadapan Allah SWT, wa khufyah, dan ada rasa takutnya. Orang yang kayak gitu diterima doanya oleh Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang mu'tadin, ya, yang selalu melanggar aturan Allah SWT, ya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Ya, mustahil, wa alfu alfi mustahil, kata Syarut Ibn Bulusi. Mustahil dan sejuta mustahil. Antakuna mutadian ala khulqillah, orang yang keterlaluan sudah dalam maksiat kepada Allah SWT, melanggar aturan, dan kemudian dia berdoa, ya Rabb istajibli, ya Allah, terimalah permintaanku ini. Allah tidak akan menerima. Kenapa? Lan astajibu laka li'annaka minal mu'tadin. Sekali-kali Allah tidak akan mengijabat dia. Kenapa? Karena dia termasuk mu'tadin. Ya, walan tastati antasalallahu illa idza kunta musina. Caranya adalah kalau kita ingin diterima muhsin, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang muhsin, yang ihsan. Ya. Ayat yang lain, wad'uhu khaufan wa tama'an. Ini penting untuk dipakai sebagai titik kunci, ya, bagaimana doa diterima. Satu, tadarru'an khufyah, dan khaufan wa tama'an. Khaufan wa tama'an. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Jadi, kapan bisa diterima doa kita yang menunjukkan kedekatan kita kepada Allah? Kalau ada muncul tadarru' khufyah dan khauf atau ma'an, ya. Setelah itu kita juga harus melakukan perbuatan ihsan, ya, excellent, yang paling terbaik. Kenapa? Karena ayat ini dipungkasi dengan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah SWT dekat kepada orang yang berbuat ihsan. Dan itu juga menunjukkan kalau kita berbuat ihsan, kita dekat dengan Allah SWT. Oke.
kita orang yang tidak dilihat oleh Allah, ya, tidak selalu melanggar perintah Allah, dia akan masuk dalam kelompok la mahjubun. Kalla innahum ar-rabbihim la mahjubun, dihijab, dia tidak bisa. Allah tidak berbicara dengan dia, itu sebagai gambaran orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada kisah menarik ya. Ada seorang masih muda memiliki seorang guru dan dia mendengarkan kalimat dari gurunya, inna likulli maksiatin iqabat. Sesungguhnya setiap maksiat itu mesti ada balasannya. Maka suatu hari dia melakukan perbuatan maksiat. Suatu hari dia ingat dengan kata-kata gurunya. Dan dia kemudian menunggu kira-kira azab apa ini, balasan apa, punishment apa yang akan diberikan Allah kepada dia. Berlalu sehari, seminggu, sebulan, dan dia perhatikan apa ada yang berubah dari rumahnya, berubah dari anak-anaknya, ada enggak yang berubah dari istrinya, ya, dari kendaraannya, dan seterusnya. Karena dia berkira kira-kira apa ini balasan dari maksiat yang saya lakukan. Ya, tetapi enggak ada. Kemudian malam hari dia bermunajat kepada Allah SWT. Ya Rabb, kata dia, wahai Allah, laqad asaituka, sungguh aku telah bermaksiat kepadamu. Falam tu'aqibni, tapi kenapa engkau tidak menghukumku, memberikan azab kepadaku? Qala, dan kemudian dikatakan, ya, seakan-akan terpetik dalam hatinya, ya abdi, wahai hambaku, laqad akibatuka, sungguh-sungguh aku ini sebenarnya sudah memberikan azab kepadamu. Ya, waqad aqabtuka, aku sesungguhnya telah memberikan akibat kepadamu. Walam tadri, tapi kamu tidak tahu. Alam uharrimuka ladzata munajati, kata Allah SWT. Bukankah aku telah haramkan bagimu kenikmatan bermunajat, kenikmatan mengadu kepada Allah, kenikmatan sholat, kenikmatan qiyamul lail, kenikmatan baca Al-Quran. Ala takfika dzalik? Tidakkah cukup hal tersebut? Kata dia. Ya, gini, orang maksiat itu kan semakin jauh dari Allah SWT. Tapi Bapak yang baik, kenapa kok kemudian ada orang maksiat kok tidak dihukum langsung secara fisik, tapi dicerabut? Ya, apanya yang dicabut? Lazatnya, nikmatnya beribadah, nikmatnya munajat kepada Allah SWT. Kenapa? Kata Syarotib An-Nablusi, misalnya, kalau ada orang tua yang punya anak, anaknya nakal, maka yang pertama dilakukan orang tua, dia tidak memukul anaknya dulu. La yahtaju ila ayyadriba ibnahu itlaqan. Nah, cukup ngapain dia? Cukup menjelaskan kepada anaknya, ya. Kalau dia tidak suka dengan cara apa, tidak langsung dipukul anaknya. Dia misalnya diam saja. Misalnya, ya, diajak ngomong, tidak bicara. Itu sudah cukup bagi orang yang apa namanya ya? Bagi orang yang hatinya bersih, dia merasa bahwa didiamkan itu sudah merupakan hukuman. Ya, atau tidak dilihat, samalah. Misalnya istri kita marah atau suami kita marah. Ya, tapi kalau suami yang baik, dia tidak mukul istrinya meskipun marah. Ngapain dia? Diem aja. Diajak ngomong, diem. Tidak dilihat. Wah, itu sudah cukup membuat kita kelimpungan sudah. Ya, di meja makan, dia pandangannya tidak diarahkan ke sana. Wah, itu sudah cukup seperti hukuman kebakaran. Ya, seperti terbakar dia. Jadi pikirannya begini. Maksudnya, orang itu pertama kali semua dosa itu akan menjauhkan kita dari Allah. Apa yang diambil pertama kali oleh Allah SWT kalau kita berbuat maksiat? Ma'iyatullah tadi, al-qurbu tadi, takarrubnya kita kepada Allah. Itu akan diambil sehingga tidak akan ada kenikmatan dalam ibadah. Padahal tanda keakraban kita, tanda kedekatan kita dengan Allah adalah muncul apa? Lazzatul iman. Ya, lazatnya iman, lazatnya munajat, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya tadabbur akan Al-Quran, nikmatnya sholat, dan seterusnya. Karena itu ini menjadi tanda kalau orang itu sudah mulai jauh kepada Allah SWT. Tanda pertama adalah
orang itu akan dicabut kenikmatan ibadahnya. Masya Allah, ya, menakutkan ini. Ini yang harus kita hati-hati agar jangan sampai kita terjerembab di situ. Dan tidak ada nikmat ibadah sehingga menjadi siksaan ibadah itu. Sholat rasanya capek, males, berat dilaksanakan. Baca Quran rasanya berat dilaksanakan. Sebenarnya itu merupakan hukuman, ya. Tapi kalau orang nanti dicintai oleh Allah, maka yang pertama dilakukan, Allah deklarkan bahwa Allah cinta sama dia. Dan dibukakan makin dekat lagi, makin dekat lagi. Ya. Karena itu kata orang-orang soleh, kalau kita ini hanya bisa taat, ya, karena kita ini dipaksa, allati la yuti'uka illa idza hadatuhu. Orang hanya bisa taat kalau diancam. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya pukul kamu. Ya, orang bisa begitu, itu sebenarnya adalah bukan ketaatan. Ya, itu bukan ketaatan, karena orang yang taat itu tidak perlu digitui, tidak perlu digitukan, ya, Masya Allah, ya. Karenanya mestinya tandanya adalah kalau kita punya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan muncul rasa cinta, Allah pun akan cinta, dideklarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita ini memang tidak menjadi orang yang baik, katakanlah, ya, nanti apa yang dicabut? Melakukan maksiat, yang dicabut adalah ladzatul iman, ladzatul ibadah, ya, yang seperti tadi. Ya, sudah. Sekarang yang ke-11, laisa ma'al ittisal billah syaqa. Tidak ada ketersambungan, ya, kedekatan kita dengan Allah itu kesengsaraan. Tidak ada kesengsaraan kalau kita ini bersama dengan Allah SWT. Masya Allah. In kunta ma'allah, kan Allah ma'ak. Jika engkau bersama Allah, Allah bersamamu. In kunta ma'allah, kunta fi himayatillah. Kalau kamu itu bersama dengan Allah, kamu berada dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, lihat Sayyidina Musa dan Nabi Harun. Qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyadgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Misalnya di surat Thaha. Ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun, ya tentu saja ini kan orang rasional lah. Nabi Musa dan Harun tidak membawa apa-apa, tidak punya kekuatan anak buah yang banyak. Sementara Fir'aun kita tahu semuanya, ya, kejam, tirani, kekuasaannya besar. Tentu kata dia, yang ditakutkan itu sebenarnya bagaimana message dia tidak tercapai. Nah, itu dia takut. Kenapa? Karena saya takut nanti saya yang dibunuh. Ya, innani nakhafu ayyafruta alaina au ayyatgha. Atau nanti Fir'aun yang menjadi marah dan dia melakukan perbuatan yang melampaui batas. Qala, dia jawaban Allah. Ya, karena itu kalau kita bersama Allah, Allah membersamai kita. Itu rumusnya. Ya, sebagaimana tidak akan ada kesengsaraan. Allah berkata kepada Nabi Musa dan Harun, qala la takhafa, janganlah kalian berdua takut, innani, sungguh-sungguh ke aku, ma'akum, bersama kalian berdua. Asma' wa ara, aku dengarkan dan aku lihat. Masya Allah. Itu gambaran dari apa? Gambaran dari ma'iyatullah. Nabi Musa bersama saudara-saudaranya atau murid-muridnya, seperti yang tadi, ya, inna lamudrakun, falakala, dan seterusnya. Itu gambaran dari ma'iyatullah. Ya. Oke. Yang ke-12 sekarang. Allah qaribum fad'uhu. Allah itu dekat sama kita, karena itu berdoalah. Doa lagi-lagi mendekatkan kita kepada Allah. Rasulullah SAW menyatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya Rasulullah qaribun, ini yang tadi, ya, saya baca sudah hadisnya. Apakah saya dengar dekat, apakah engkau dekat sehingga harus bermunajat, apakah engkau jauh sehingga kami harus bersuara yang lantang, ya, memanggilmu. Turun ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang ke-13, al-muhsin qaribum minallah. Ini tambahan yang paling penting. Orang yang berbuat ihsan, berbuat terbaik, itu dekat dengan Allah. Dan gini, ya, amalan yang terbaik itu namanya ihsan. Ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi kalau ada orang yang sudah melakukan puncak kebaikan dalam hal apapun,
zakat, sudah tidak ada bias apapun kecuali hanyalah untuk Allah SWT. Ya kurban atau apa sajalah. Yaitu kalau melakukan perbuatan baik yang paling excellent dan tidak menuntut apa-apa, namanya muhsin. Namanya muhsin. Nah, orang yang bersifat atau melakukan perbuatan ihsan, dia dekat dengan Allah. Ya, dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Allah. Karena itu, hadza an qurbillahi minka, al-qurbul ladzi yu'allimuka sirraka wa yajhar. Ya, inilah kedekatan Allah kepada kita. Allah itu tahu, ya, mengetahui yang kita sembunyikan dan kita lahirkan. Ya, wa an qurbillah al-qurbul ladzi yukrimu. Ya, kedekatan kita kepada Allah itu adalah memuliakan kita dengan taufik, dengan takkid, dengan ta'yid, dengan nasr. Ya, famadza an qurbika minhu. Ya, maka kedekatan kita kepadanya kayak apa? Hal anta qaribum minhu. Dan apakah Anda dekat dengan Allah? Ma tataqarrabu bihi, tataqarrab min Allah. Kapan kamu itu mendekat kepada Allah SWT? Maka ada beberapa hadis yang kita pikirkan. Satu, yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan as-sakhi, ya, qaribu min Allah. Orang yang generous, orang yang tidak hikir, ya, dia dekat dengan Allah SWT. Menarik ya. Kalau pakai sin, pakai kha, itu orang yang pemurah. Tapi kalau pakai shin, ya, pakai shin, ada titiknya, ditambah dengan ha yang tidak ada titiknya sekarang, ha tidak ada titik, artinya pelit atau kikir. Jadi menarik ya. Jadi kalau dibalik, kalau sin dan kha itu maknanya generous, tetapi kalau dibalik sekarang sinnya jadi sakhyun. Kalau sinnya itu diganti besar sya, tapi belakangnya mulus ha, ya, itu artinya adalah kikir atau pelit. Waman yuqa sukha nafsihi, kata Allah. Siapa yang Allah proteksi dari sukha nafsihi, kekikiran dirinya. Nah, sementara kalau diganti sakhiyun artinya orang yang generous, orang yang pemurah. Orang pemurah itu dekat dengan Allah. Dia hanya dekat dengan Allah, qaribum minal jannah, dia dekat dengan surga. Qaribum minan nas, dia dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, dia jauh dari neraka. Wal bakhil, adapun orang yang kikir, pelit, dia ayat ini tidak menggunakan kata tadi ya, sin sama shin sama ha, tapi menggunakan kata bakhil. Sementara yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Wala jahil sakhi, orang yang jahil, ya, tapi orang tersebut adalah pemurah, bodoh tapi pemurah, lebih dicintai Allah daripada orang yang alim tapi bakhil. Ya, Masya Allah, ini penting ini Rasulullah SAW menyatakan, wala jahilun sakhi ahabbu ila Allah azza wa jal min alimin bakhil, dari Imam Tirmidzi. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Lagi-lagi kata kuncinya. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, jadilah muhsin. In kunta muhsinan fa anta qaribum minallah. Jika kamu muhsin, kamu akan dekat dengan Allah. Ihsan di sini mutlak. Ya, berbuat paling excellent di rumahmu. Berbuat paling excellent kepada nabimu. Sebagaimana Nabi berwasiat kepada perempuan yang baik. Ya, maka kamu kalau seorang yang muhsin, kamu akan berbuat yang terbaik kepada aulad, kepada anak-anakmu, berbuat terbaik kepada tetanggamu, berbuat baik kepada pekerjaanmu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Namanya muhsinin. Kalau kita bisa melakukan itu, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah SWT menyatakan, sesungguhnya aku telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Ada ukurannya yang kalau kita melakukan itu, maka kita melakukan perbuatan ihsan dan memperbaiki sebenarnya bumi dan apa saja. Fa'idha qataltum, maka kata Rasulullah SAW, jika engkau membunuh, fa'ahsinul kitlah, baguskanlah sembelihanmu itu, tajamkan pisaunya, sehingga tidak menyiksa. Fa'idha dabahtum, maka apabila engkau menyembelih, fa'ahsinu dzabha, maka baguskanlah sembelihan, ya, wal yuhidda hadukum syafratahu wal yurih dabihatahu,
Karena itu kalau mau menyembelih mestinya diasah dulu biar tajam dan biar dzabihahnya atau hewannya itu bisa santai, bisa istirahat dan segala macamnya. Beri dia wal yurih, jadi kalem, jadi dan seterusnya. Itu bahkan kita mikir ya, kenapa ayat ini kok dihubungkan ihsan dengan kenapa Allah menghubungkan ihsan dengan penyembelihan? Karena banyak orang yang mikir penyembelihan itu tidak ada hubungannya dengan ihsan. Mau orang disembelih dengan model A, model B, model C, ujungnya sama, yaitu kematian. Karena itu pikiran orang biasanya tidak berpikir kalau sedang membunuh itu harus berbuat ihsan. Enggak. Kita mikirnya lah sama saja, Ustaz, nanti juga mati-mati juga, lah gitu. Ya, Islam itu mengajarkan hatta membunuh atau ihsan, apalagi yang lain. Ya. Jadi kalau kita mikir begini, bagaimana ada orang yang mau melaksanakan poligami dengan cara menyakiti istri pertama, sementara dia mengerti innallaha ta'ala katabal ihsan ala kulli syai'. Misalnya kalau kita pikirkan ya, dengan hanya asumsi, tidak ada syaratnya kok dalam agama. Ya, karena yang kamu inginkan adalah ayat yang clear yang menyatakan jika kamu poligami, minta izinlah ke istri pertama. Yang tidak ada ayat itunya. Kalau kita pikirin, tapi bukankah ini include? Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Ya, menarik. Kita ini nyari alasan saja sebenarnya. Masa etika dalam Islam dibuang hanya karena keinginan nafsu syahwat. Kalau kita pikirkan, ini contoh paling kecil. Dan kita mengklaim kepingin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita tidak bisa berbuat ihsan. Ya, kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, tetangga, semuanya. Padahal ihsan itulah yang akan membuat kita menjadi dekat dengan Allah SWT. Tidak tahu saya sudah berapa tadi poin-poin yang membuat kita dekat dengan Allah SWT. Jadi sifatul mukmin annahu muhsin. Sifat orang mukmin itu adalah muhsin. Wa sifatu ghairul mukmin, dan sifat selain orang mukmin annahu musiun. Pelaku sayyi'ah, pelaku buruk. Ya. Dan di antara keduanya ada jarak yang jauh antara ihsan sama isa'ah. Ya, sama isa'ah. Ya. Maka berbuat ihsan itu dalam hal apa? Karena amal ini bersifat umum ihsan itu. Fi kalamihi muhsin, ucapannya baik, senyumnya ihsan, ya, ucapannya ihsan, akhlaknya ihsan, dengan manusia ihsan, dengan istrinya ihsan, dengan anak-anaknya ihsan, dengan putri-putrinya ihsan. Ya, faka'annal mu'min fi qulubil khalq. Hada makna qauluhu ta'ala litakrib. Seakan-akan semua orang yang beriman itu ada di dalam hatinya. Itulah yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Kenapa di surat An-Nahl Nabi Ibrahim disebut dengan inna Ibrahima kana ummah. Selain menunjukkan manfaatnya, orang yang manfaatnya tidak hanya individu, tapi manfaatnya ke seluruh nation, ya, ke seluruh negeri. Namanya ummah. Yang kedua, karena semua orang cinta sama orang tersebut. Itu namanya ummah. Berkumpul semuanya. Satu, dari satu pribadi muncul kemanfaatan yang dirasakan oleh orang yang sangat banyak. Seakan-akan satu negeri itu dia merasa mendapatkan keuntungan dari orang tersebut. Kalau ada orang yang model begitu namanya ummah. Karena kata ummah itu berkumpul. Jadi semua kebaikan orang ngumpul di situ, sehingga orang mendapatkan kebaikan darinya. Seperti Nabi Ibrahim. Kita kalau bicara Nabi Ibrahim sekarang, dari mana kita ngerti tauhid, dari mana kita ngerti haji, dari mana semuanya rujukannya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu dia disebut dengan ummah. Oke? Itu makna yang pertama, inna Ibrahima kana ummah. Yang kedua, disebut ummah karena Nabi Ibrahim ada di hati hampir semua anak Adam. Karena kontribusinya sehingga semua orang jatuh cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tebak yang menarik, apa ciri kalau Allah mencintai seseorang? Kalau Allah mencintai seorang, min alamati hubbillahi lak, tanda Allah mencintaimu. Ayulkiya mahabbatak fi qulubil khalq. Allah akan menaruh kecintaan kepadamu di hati-hati setiap makhluk. Nanti banyak orang yang mencintai kita, menyukai kita, respect sama kita, senang sama kita. Itu tanda kita mulai dicintai oleh Allah.
Ya, kita mulai dicintai oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kalau Allah cinta sama seseorang, yunadi lahu fil kaun. Allah akan menggunakan suara yang keras berkata kepada semua makhluk, ana nuhibbu. Aku cinta sama si fulan itu. Fayasma' man fil qauni. Kemudian Allah nanti akan berkata, Jibril pertama yang paling tahu, Jibril berkata kepada semua pasukannya dan terus ke seluruh semesta. Dan karena itu, kalau kita ini bertemu dengan orang yang dekat dengan Allah, mesti kita akan langsung tiba-tiba kita senang. Ada semacam-macam the same frequency, kira-kira begitulah. Jadi senang kita kalau kita bertemu dengan orang yang sama-sama, saya tidak tahu Pak, senang saya sama dia itu. Rasanya sudah satu hati. Terus ada perasaan cinta dan seterusnya. Itu salah satu tanda alamat hubbillah. Ini dari mana diambil? Dari kalimat yang menyatakan di surat Toha, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Wa alqaitu, dan aku lemparkan, aku kasih, aku taruh, 'alaika, atasmu hai Musa, mahabbatan, cinta minni dariku. Karena Allah menaruh cinta kepada Nabi Musa alaihissalam, maka semua orang yang melihat Nabi Musa jatuh cinta. Senang kalau sudah melihat Musa itu. Makanya Asia begitu melihat Musa pertama kali jatuh cinta dia. Fir'aun melihat Musa pertama kali langsung jatuh cinta. Jadi ada yang disebut dengan love for the first sight. Nah, itu ada. Apa dalilnya? Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, surat Thaha 39. Tapi bukan dari nafsu love for the first sight itu. Allah naruh cinta. Misalnya ya, kita apalah, terus ada ngelihat orang perilakunya soleh, baik, nolong orang, senyumnya ramah, terus kita dalam hati saya jatuh cinta sama orang itu, senang kita sama orang itu. Namanya itu mahabbatullah. Sebenarnya karena gini, watak kita itu akan cinta dengan keindahan. Apalagi yang keindahan bersumber dengan taatan pada Allah, mesti cinta. Kita ini kalau membaca riwayat tentang orang-orang soleh, tadi Hasan al-Basri, ya, kita membaca riwayat Rasulullah, bagaimana kita tak tertambat hatinya? Kita tiba-tiba muncul rasa kangen sama Nabi, cinta sama Nabi, diberi kita kemudian tanpa terasa kalau kita membaca sirah itu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, menakjubkan yang kau ya Rasulullah. Itu kita. Karena apa ya, kita terkagum-kagum dengan sosok Rasulullah SAW. Sebenarnya kenapa begitu? Karena itu tanda orang yang dekat kepada Allah. Dan orang kalau sudah dekat kepada Allah, Allah cinta sama orang itu. Kalau Allah cinta sama orang itu, Allah umumkan ke seluruh malaikat. Malaikat jadi senang. Dan nanti makhluk juga senang. Itu cirinya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Karena itu Al-Quran, Rasulullah SAW menyatakan, wahai anak Adam, carilah aku, engkau akan mendapatiku. Kalau engkau mendapatiku, engkau akan mendapatkan segala sesuatu. Tapi kalau engkau tidak mendapatiku, engkau akan gagal, tidak akan mendapat segala sesuatu. Wa ana uhibbu ilaika min kulli syai'. Dan aku mencintaimu dari segala sesuatu. Ibna Adam utlubuni tajiduni. Fa idza wajadtani wajadta kulla syai'. Wa in fataka fataka kulla syai'. Wa ana uhibbu ilaika min kulli syai'. Masya Allah, indahnya ya. Saya tidak tahu, tadi silakan di-recap sendiri ya, tapi kira-kira tambahan penjelasan kita tentang qorib. Ya. Jadi qorib adalah asma Allah yang menunjukkan kedekatan. Dan dekat itu ada dekat Allah dengan makhluk, ya, yang dibedakan jadi dua, ada yang umum itu meliputi ma'iyatul ilmi wal qudrah, jadi rumusnya, sementara yang khusus ma'iyahnya adalah kepada orang mukmin. Ya, ini ma'iyah yang khusus, yang khassah tadi, yaitu ma'iyahnya atau pembersamaannya ma'iyahnya adalah ma'iyatul hifdi, ma'iyatul nasr, ma'iyatul ta'yid, dan ma'iyatul taufik. Jadi singkatnya, oke. Setelah itu apa saja yang akan membuat kita, karena dekat kepada Allah itu yang khusus itu ada harganya, ada conditionnya. Tadi kondisinya banyak, ya.
Kondisinya tadi kalau ngikutin surah Al-Maidah tadi ada 5 kondisinya. Itu diingat-ingat 5 prasyarat. Kalau 5 dipenuhi, maka kita akan dekat. Dan apalagi yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tadi istighfar, ya, tambahannya adalah ya, taubat, apalagi ilmu, apalagi ibadah, ya, dan seterusnya tadi doa, dan seterusnya terus amal soleh, dan seterusnya, dan silakan di-recap sendiri, lupa saya udah. Jadi itu untuk tambahan Al-Qorib, ya. Yang terakhir dibaca sendirilah, how can you live by this name? Kosongkan hatimu hanya untuk Al-Qorib. Ya, tidak usah dikasih untuk yang lain. Hati kita itu miliknya Allah SWT. Hati kita tempat makrifat pada Allah. Karena itu jangan isi dengan yang selain Allah. Ya, isi dengan kecintaan kita kepada Allah SWT. Some complain they don't feel close to Allah. There is no concentration in prayer. Ya, tadi itu. Karena dia sudah diangkat nearness-nya dari Allah SWT. Ya, padahal Allah itu maha dekat. Ya, tapi kita merasa jauh. When you had a good day, He knows what made you happy. So, take your prayer to concentrate and empty your heart to Al-Qorib. Caranya adalah benar-benar dekati Allah SWT. Ya, sungguh-sungguh konsentrasi, bangun sholat yang khusyuk, present to Him your worries. Masya Allah, ya, adukan sama Allah. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam, innama ashku ya basi wa husni ilallah, aku adukan masalahku. Kalau punya masalah, ngomong sama Allah. Ask for His help, minta pertolongan pada Allah. Ya, tunjukin rasa syukur kita kepada Allah, dan kita akan diberikan yang lebih lagi oleh Allah. Transform every worry into a supplication. Ya, rubah setiap kegalauan kita, kebingungan kita, ketakutan kita, ya, menjadi sebuah doa. Allah berkata, Inna Rabbi qaribun mujib. Ya, dekatin Allah. Kita ini tidak sering datang kepada Allah. Kalau kita sadar Allah itu qarib, apa saja, tentu Allah. Tentu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ikutin perintahnya Allah SWT. Follow the call. Ya. When my servant asked concerning me, I am indeed qarib. Ketika hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Ya, Allah mendengar doa kita. So not only let this name inspire you to ask Him, but also to follow His command, prohibition, instruction. Ya, itu maksudnya. Bukan hanya namanya, mestinya yang membuat kita terinspirasi, tapi mestinya itu yang akan membuat kita mengikuti perintahnya, larangannya, instruksinya, ya, follow the call. Yang nomor 2. Nomor 3, be ashamed of your bad deed. Malulah sama amal yang tidak baik yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah dekat dengan kita. Ya, Allah dekat. Bahkan menyatakan kalau saya berbuat kesesatan, itu karena saya yang menyesatkan diri saya sendiri. Tapi kalau saya ini melakukan kebaikan dalam petunjuk Allah, itu karena Engkau ya Allah. Ya, karena diberikan petunjuk dari Allah SWT. Innahu sami'un qarib. No, Allah is closer to you than your jugular vein. Ya, Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Let this make you feel comforted and secure. Ya, but also be ashamed of your bad deed. Malulah terhadap amal yang buruk, ucapan yang buruk, amal yang buruk. Ya kenapa? Ya so close. Kalau ada CCTV, malu kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Kenapa kita tidak bisa malu? Kesadaran Allah Al-Qarib itu mestinya harus jauh lebih membuat kita malu, seperti halnya kita malu kalau ada CCTV. CCTV. Know the day of judgment is near. Sadari kita akan bertemu dengan Allah SWT. Ya, iqtarabatil nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hisabnya manusia itu sudah dekat, padahal dia masih dalam keadaan lalai. Ya, Masya Allah. Wa hum fi ghaflatin
mu'ridun. Masya Allah ya. Karena itu kita diminta Allah Al-Qarib itu mengantarkan kita untuk apa? Untuk menyadari waktu atau yaumul kiamah itu sudah dekat. Karena itu act upon this knowledge by regularly bringing yourself to account. Ya, repenting, seeking Allah forgiveness often. Itu terakhir, strive to be of al-muqarrabun. Berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat-kuatnya, ya striving, mujahadah untuk menjadi al-muqarrabun. Muqarrabun, karena muqarrabun adalah the highest place in paradise. Ya, ini yang terdiri dari siapa? Nabi, siddiqin, para syuhada, orang-orang yang soleh, dan kita kepingin kumpul sama mereka ini. Bagaimana nikmatnya bertemu Rasulullah, bertemu para sahabat Nabi, bertemu para mujahid, orang-orang yang soleh. Karena itu strive, enasallah, berusaha sekuat mungkin dan doa sama Allah SWT to make you one of them, to make us one of them. Ya, ini yang kita inginkan, itu yang kita inginkan. Karena itu doalah sama Allah. Selain ada usaha yang kita lakukan agar kita menjadi muqarrabun, kita juga berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita dijadikan muqarrab. Demikian mungkin Kak, sebagai tambahan saja sebenarnya, tambahan materi. Masih ada satu sebenarnya yang berkaitan dengan qurb, tapi sebagian sudah saya sampaikan lah, ini cuma dari aspek bahasa, saya rasa sudah cukup, biar nanti ganti nama Allah yang lain. Saya kembalikan lagi kepada Puan Nathirah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas penerangan hari ini ya, perbincangan Allah Al-Qarib. Saya kira poin Doktor tu memang sangat jelas dan saya berharap kita semua moga-moga kita mendapat satu kefahaman yang kafah, Amin. kefahaman yang benar tentang nama Allah Al-Qarib, dan dalam Amin. masa yang sama kita boleh internalize dan kita yang poin yang paling last tu, strive to be al-muqarrabun. InsyaAllah. Oh, Doktor ada satu soalan je, boleh ke Doktor? Ada boleh satu dua mungkin. Al-muqarrabun itu adalah al-muhsinin ya Doktor? Boleh dikatakan demikian, karena Allah menunjukkan bahwa Allah dekat dengan muhsinin. Sementara orang yang dekat kepada Allah itu adalah muqarrabun. Jadi apa perbuatan orang muqarrabun adalah taqarrub kepada Allah. Salah satu jenis pekerjaan yang membuat kita bisa dekat kepada Allah adalah perbuatan ihsan. Jadi antara muhsinin dan muqarrabin punya keterkaitan, relationship antara satu dan yang lain. Karena sebagaimana stage ya dalam kita berislam itu, yang the lowest level adalah Islam. Habis itu naik menjadi iman, naik lagi menjadi muhsin. Sama juga kita ini kalau pakai surah Al-Waqi'ah, ashabul yamin, naik lagi ashabul maimanah, naik lagi as-sabiqun atau al-muqarrabun. Jadi memang matching. Muhsinin adalah atau muhsinun adalah al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Ya. Jadi pada konteks itu kita bisa interchange one another, karena gambaran dari sosok muqarrabun adalah orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan pada orang tuanya, ya kepada dan seterusnya. Ya, ini yang disebut dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu juga menegaskan ihsan ya kepada keluarganya, kepada kedua orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. Dan Al-Qur'an menyatakan wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Jadi Allah itu memberi perbuatan Allah kepada kita dalam berbagai hal, didik kita, memberikan nikmat, rezeki segala macam, itu yang diberikan kepada kita bukan yang biasa, tapi itu bagian dari excellent deed, perbuatan yang paling excel. Jadi Allah itu bukan memberi yang katakanlah kalau ada barang yang nilainya 10 kita dikasih yang nomor 6. No. Allah beri yang the best. Ya, diberi matahari, rembulan, Al-Quran, Nabi Muhammad, semua kalau kita pikirkan. Karena itu kita diminta
oleh Allah SWT, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, bahkan Al-Quran menarik. Kemarin kita sudah bahas ya. In ahsantum li anfusikum. Kita menyangka orang itu kalau beramal itu semakin tertinggi, semakin ikhlas, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beramal, Allah bahkan menyatakan, kalaupun engkau mampu melakukan perbuatan baik yang paling tertinggi sekalipun, ihsan, nanti kebaikannya tidak kembali kepada Allah. Kebaikannya tetap kembali kepada dirimu sendiri. Masya Allah. In ahsantum li anfusikum. Padahal orang berbuat ihsan itu, amalannya sudah dia tujukan 100% untuk Allah. 100% hanya untuk Allah SWT. Tapi Allah masih menyatakan, enggak, karena Allah tidak butuh dengan perbuatan kita. Hatta ketika kita sudah berbuat ihsan pun, Allah menggambarkan, in ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Demikian mungkin wanatirah, itu saja yang bisa saya sharingkan. Hadanallah ya majma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.